Pembinaan Kecamatan Malibugur, yang saya hormati Dewan Juri, yang saya hormati Ketua Panitia, yang saya hormati pula Bapak Ibu Pembina dan peserta kegiatan lomba penyuluhan kesehatan perilaku hidup bersih dan sehat lapangan Kaliangat, dan kedua catur, dan ketiga adalah yang terhormat Bapak Sekcam Kecamatan Banyubugur. Kebetulan beliau adalah saudara dan sahabat saya. Bapak dan Ibu pendamping dan yang saya cintai dan yang saya banggakan, yaitu anak-anakku sekalian dari tingkat SD negeri dan swasta. Kami buka dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Semoga diberi kelancaran, kesehatan, kotoran dan debu secara mekanis dari kulit kedua belah tangan dengan memakai sabun atau pembersih lainnya dan dibilas dengan air bersih. 2. Tujuan mencuci tangan adalah menghilangkan kotoran dan debu. Wabarakatuh. Yang terhormat Dewan Juri, Bapak Ibu Guru, dan rekan-rekan yang saya sayangi. Perkenalkan, nama saya Talita Aurelia Amadi, dipanggil Auren. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan bagaimana cara memberantas sarang nyamuk di lingkungan sekolah. Tahu kan hewan apa ini? Nyamuk. Ya, benar sekali. Ini adalah nyamuk yang suaranya ning, ning, ning. Nyamuk suka menggigit dan menghisap darah kita. Dia suka hinggap di tangan, di pipi, di dahi, dan di bagian tubuh kita yang lain. Lalu dia menghisap darah kita. Bagian tubuh yang digigit oleh nyamuk akan terasa gatal, membentol, dan memerah. Dan lebih berbahayanya lagi, nyamuk bisa membawa penyakit. Takut aku ke nyamuk. Penyakit yang disebabkan oleh nyamuk adalah demam berdarah. Teman-teman, ada yang tahu gak apa nama nyamuk yang menyebabkan demam berdarah? Ya, benar sekali. Nama nyamuk yang menyebabkan demam berdarah adalah nyamuk Aedes aegypti. Dewan Juri dan pemirsa yang budiman, tentunya nyamuk mempunyai tempat tinggal. Di mana ya tempat tinggalnya nyamuk? Di bawah tempat tidur, di balik gantungan baju. Tempat yang disukai nyamuk biasanya di kolong tempat tidur, baju-baju yang digantung di dalam rumah, dan tempat penampungan air seperti ember air, bak mandi, tempat penampung air minum, dan sebagainya. Jika nyamuk bertempat tinggal di air yang menggenang, dia akan bertelur dan berkembang biak di sana. Di sekolah kita pun tentunya ada tempat penampung air seperti bak mandi atau ember yang ada di toilet sekolah dan sebagainya. Minimal membersihkannya seminggu 1 kali ya. Menjaga lingkungan sekolah secara mandiri. Apa saja yang termasuk dalam PHBS di sekolah? PHBS itu jumlahnya banyak sekali. Di antaranya yang hanya bisa diterapkan seperti 1. Mencuci tangan dengan air bersih yang mengalir dan memakai sabun. 2. Jajan di kantin atau warung sekolah yang sehat. 3. Membuang sampah pada tempatnya.
mengikuti kegiatan olahraga di sekolah. Dan yang kelima, menimbang berat badan dan mengukur tinggi badan setiap bulan. Oleh sebab itu, biasakan kita mencuci tangan dengan air bersih yang mengalir dan memakai sabun. Yuk kita mempraktikkan cara mencuci tangan yang benar. Dan yang kedua, gosok-gosokkan sabun secara benar. Dan yang ketiga, gosok-gosokkan sabun secara benar. Sela-sela jari selama 10 sampai 15 detik. Dewan juri yang kami hormati, Bapak serta Ibu guru pendamping, dan para peserta lomba yang saya sayangi. Pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Jadi, izinkanlah saya memperkenalkan diri. Nama saya Rafilatul Rizkiyah, dokter kecil dari SDN 1 Kaliangan. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan tentang PHBS di sekolah. Nah, sebelum saya lanjutkan, siapa di antara teman-teman yang tahu kepanjangan dari PHBS? Ya, betul. PHBS adalah perilaku hidup bersih dan sehat. Ada 8 macam komponen yang di lingkungan sekolah. Yang pertama, mencuci tangan dengan sabun yang mengalir. Dan yang kedua, mengkonsumsi jajanan sehat dari kantin. Yang ketiga, menggunakan jamban yang bersih dan sehat. Yang keempat, berolahraga secara teratur dan terukur. Yang kelima, memberantas titik nyamuk di sekolah. Yang keenam, tidak merokok di sekolah. Yang ketujuh, menimbang berat badan dan mengukur tinggi badan setiap bulan. Yang terakhir, membuang sampah ke tempat sampah yang terpilah. Tema yang kami ambil dalam penyuluhan ini adalah mengkonsumsi jajanan sehat dari kantin sekolah. Sudah menjadi kebiasaan, saat jam istirahat tiba, anak-anak menuju ke kantin atau warung sekolah untuk membeli jajanan dan minuman. Tahukah teman-teman, saat membeli jajanan, kita harus memilih makanan yang sehat dan bergizi. Artinya, makanan yang sehat mengandung kalori, protein, dan vitamin. Nah, perhatikan teman-teman, benar ini getuk. Getuk ini terbuat dari ketela dan bagus untuk dan sehat untuk pertumbuhan kita. Nah, ini klepon. Klepon ini terbuat dari tepung beras dan gula Jawa. Nah, yang ini nogosari. Nogosari ini terbuat dari tepung beras dan buah pisang. Ini namanya nasi kuning. Nasi kuning ini bahannya, pewarnanya alami loh teman-teman, karena terbuat dari kunyit. Nah, yang terakhir ada gado-gado. Gado-gado ini terdiri dari telur, buah-buahan, dan kacang. Nah, sedangkan ini adalah contoh minuman yang dijual di kantin sekolah SDN 1. Yang pertama, ada air mineral. Yang kedua, teh manis. Yang ketiga adalah minuman favorit saya, yaitu susu kedelai. Nah, saya akan memberi alasan mengapa sih kita harus jajan di kantin sekolah. Yang pertama, kantin sekolah, makanan di kantin sekolah lebih bersih, sehat, dan bergizi. Yang kedua, makanan dan minuman terbebas dari zat berbahaya dan terlindungi dari lalat dan tikus. Yang ketiga, penjual berpenampilan bersih dan sehat. Yang ketiga, guru kita mengawasi makanan dan minuman yang dijual di kantin. Yang terakhir, tersedia air bersih dan sabun untuk mencuci tangan. Jelaskan tentang mengapa sih kita tidak boleh jajan sembarangan. Yang pertama, jajanan yang dijual tidak terjamin nilai kebersihannya loh, karena makanan yang tidak
tidak bersih bisa mengakibatkan diare, disentri, hingga cacingan. Yang kedua, makanan yang dijual tidak terjamin nilai gizinya, karena makanan yang tidak bergizi tidak baik untuk pertumbuhan dan kesehatan. Yang terakhir, penjual jajanan banyak yang menggunakan zat kimia seperti pewarna buatan, pengawet buatan, hingga penyedap rasa yang berlebihan. Demikian teman-teman penyuluhan dari saya tentang mengkonsumsi jajanan sehat dari kantin sekolah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini saya akan menyampaikan penyuluhan kesehatan tentang bebaskan diri minimal dari asap rokok. Sebelum itu, kita menyanyi bersama yuk. Tahu kan lagu Aku Anak Sehat? Tahu. Nadanya menggunakan lagu Anak Sehat dan syairnya kita rajin dan cermat. Semasa hidup kita selalu berolahraga dan makan makanan bergizi. Asap rokok kita hindari juga. Semua dan dari knalpot, bahan plastik